Moderator, silakan. Shalom. Shalom teman-teman terkasih. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua peserta PD online baik yang ada di Zoom meeting maupun di YouTube. Kita bertemu kembali di malam ini untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenarannya. Adapun renungan pada malam ini dibawakan oleh Romo Rajabana OP dengan tema tinggal di dalam Tuhan. Sebelum acara dimulai, ada beberapa peraturan bersama yang perlu disampaikan sebagai berikut. Agar lebih mengenal satu dengan yang lainnya, kami mohon tombol video dinyalakan. Karena tak kenal, maka tak sayang. Pada waktu acara sudah dimulai, mohon semua suara dimatikan. Host yang akan memastikan agar tidak ada suara yang mengganggu. Pada waktu acara syukur secara pribadi, apabila ada di antara Bapak Ibu, Saudara semua yang terdorong untuk bersyukur, dipersilahkan tekan tombol unmute secara pribadi. Apabila sudah selesai, mohon jangan lupa dimatikan kembali, supaya suaranya tidak mengganggu yang lain. Demikian pula pada waktu setelah pujian penyembahan, apabila ada dorongan pribadi untuk bernubuat, dipersilahkan tekan tombol unmute. Setelah selesai, dimatikan kembali. Pujian pada malam ini akan dipimpin oleh Bro Sony. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bro Sony, kami persilahkan. Selamat malam Romo, Suster, Ibu Bapak yang dikasihi, tentunya juga diberkati Tuhan. Shalom, selamat malam. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang, selamat kembali bergabung bersama Persekutuan Doa Santo Yakubus. Saya juga ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang join di media Zoom ini ataupun dilewat di live streaming YouTube. Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kita mau memuji Tuhan. Cek. Sudah? Oke, baik. Selamat malam Romo, Suster, Ibu Bapak yang dikasihi, tentunya diberkati Tuhan pada malam hari ini. Shalom, selamat malam. Selamat datang, selamat bertemu kembali di Persekutuan Doa Santo Yakubus. Terima kasih juga buat Ibu Bapak yang bergabung di Zoom meeting ini ataupun lewat live streaming YouTube. Selamat bergabung Ibu Bapak. Saat ini kita rindu, kita bertemu kembali, kita mau memuji Tuhan. Dan saatnya saya mengundang Bapak Ibu, kita mau berfellowship sebentar. Kita mau bersukacita, kita mau menaikkan pujian. Mari kita satukan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan
Puji nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau awali persekutuan doain dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur buat sepanjang hari ini penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Dan pada saat ini kalau kami boleh bertemu dan kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu senantiasa menyertai di setiap nafas kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk itu. Siapakah kami ini Tuhan? Kami sungguh tidak mampu membalas setitik kebaikan yang Kau berikan di dalam setiap nafas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, bukan kami yang memilih, tapi Engkau yang lebih dulu memilih kami. Terlebih setiap kami yang boleh bergabung di persekutuan doa Santo Yakobus ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan kami akan mengawalinya dengan membawa segala syukur kami atas kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang boleh kami lalui di sepanjang hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Dan kami boleh bersekutu pada malam hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Karena berkat kemurahan-Mu kami ada saat ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau begitu baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
sama-sama katakan, aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali katakan, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Mari angkat syukurmu kepada Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus, terima kasih. Kami ada karena kami adalah bagian dari-Mu Tuhan. Kami ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap nafas kehidupan kami. Oh, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Oh, atas setiap kasih setia-Mu Tuhan untuk nafas kehidupan kami. Ini semua karena kasih setia dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan yang ingin menyampaikan syukurnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh dipertemukan kembali untuk memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, penyertaan-Mu ke dalam kehidupan kami, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu buat hari ini yang tak berkesudahan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh nyata. Hari lepas hari boleh kami nikmati. Boleh kami lalui dalam suka maupun duka. Kami sungguh bersyukur atas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Yesus. Kalau kami ada saat ini adalah berkat kemurahan-Mu Bapa. Engkau sangat baik dan amat baik buat kami semua Tuhan. Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik. Engkau sungguh baik. Malam ini Kau kumpulkan kami di sini untuk memuji Dikau. Biarlah iman kami lebih berkembang lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, inilah ungkapan syukur dari hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh mengetahui kedalaman hati kami. Namun saat ini Tuhan kami sungguh percaya ini semua karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Sebelum kita melanjutkan pujian ini, saya persilakan Ibu Susi Tanamas untuk menyampaikan kesaksiannya. Ya, Shalom, selamat malam. oh, Bu Susi hadir ya, baik. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, silakan Bu Susi. Maaf tadi itu sinyalnya. Iya, iya Bu Susi, silakan. Silakan untuk waktu, Bu. Silakan Bu. Ya, makasih untuk Bro Sony. Terus selamat malam, Shalom untuk Romo dan seluruh pengurus PD PKK Malam dan juga yang nonton atau menyaksikan, sebetulnya bukan nonton ya. Maaf ya, saya suka bercanda orangnya. Jadi sebetulnya sih bukan kesaksian ya, kalau saya bilang hanya sharing iman yang saya dapat selama hidup saya dan waktu yang benar-benar yang nggak saya sangka banget gitu. Saya kan pernah kesaksian ya bahwa saya itu setiap saya mau PD itu saya punya saraf penjepit saya tuh kambuh, bengkak semua dari pinggang sampai ke bawah. Dan itu sakitnya seperti saya ditarik-tarik. Dan mana nggak ada pembantu, kami memang nggak pakai pembantu dalam. Gitu. Tapi ya begitulah, suruh swab test nggak mau, suruh vaksin nggak mau, ya sudah. Kita bilang ya sudah, kita ya PHK-nya secara maksudnya kasih THR, kasih apa supaya dia nggak sakit hati. Gitu. Tetap hubungannya baik. Nah, yang saya mau kasih sharing iman ini luar biasa. Waktu saya ada rapat pengurus ya, kalau nggak salah tuh, nah, itu benar-benar setiap mau rapat pun mau apa itu bengkak itu dari siang sampai sakit sekali itu. Saya bilang ya Tuhan, saya nggak kuat gitu ya setiap kali. Tapi saya percaya, saya bilang bahwa Engkau kasihkan saya kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan-Mu melewati sakit saya yang saya rasakan gitu ya. Nah, waktu saya diajak ke anak-anak, Ma, ajaklah, ikutlah kemana? Saya bilang ke Cimory katanya. Hah, Cimory mana? Puncak gitu. Suka begitu, suka kasih surprise itu. Mantu saya, anak yang laki muda, bawa cucu 2. Naik apa? Naik Toyota Avanza. Aduh, kaki mama kayak gini. Ma, tenang, Ma. Mama duduk di tengah. Begitu mama rasa sakit, mama baring aja di situ. Nah, terus anak-anak tinggal yang kecil di depan sama mamanya, mama Ceko maksudnya. Nah, terus juga ya. Oke deh, itu masih keadaan sakit dan saya minum obat itu setiap hari itu. Jadi berlanjut terus. Nah, ketika saya benar-benar sampai saya gembira, saya nyanyi pujian. Terus itu yang anakku yang kedua ini, yang laki ini, punya anak yang pertama, itu yang jarang ngomong gitu, dia memang mengalami speech delay ya. Waktu ngelihat gunung, padahal hanya lihat gambar, biasanya kan gambar gitu gunung-gunung, itu langsung, Oma, saya ditepak gitu, tangan saya dipegang gitu, suruh saya nengok gunung-gunung katanya. Waduh, saya di situ bang, ya Tuhan, benar-benar luar biasa ya, Engkau tuh kasih yang benar-benar yang nggak saya sangka, saya bilang. Terus yang kecil itu panjang jalan tuh dia senang sekali ya. Wah, itu kereta tuh begini. Jadi saya nggak pikirin sakit saya. Nah, sampai di sana juga sukacita aja. Saya nggak benar-benar nggak terpikir ini kaki saya bisa sembuh gitu loh. Karena Ma, pokoknya gini Ma, kalau yang udah nanjak-nanjak Mama nggak usah ikut. Mama duduk aja situ, duduk manis. Udah. Tapi kita nggak berani makan ya di situ karena keadaan kan masih suasana pandemi.
Jadi benar-benar luar biasa banyak gitu ya. Nah, terus sampai di sana tuh ada kayak binatang-binatang gede-gede kan ya, yang atas di bukit itu. Ada unta, tuh kaget itu. Mantu saya, apa bilang, ya udah deh, sayang banget ya kalau beli beli tiket, terus dia nggak mau naik. Saya bilang begini, digendong kecil, yang apalagi yang besar, udah hampir 2 tahun nggak pergi, yang ke daerah-daerah begitu gitu kan. Terus begitu digendong, dia malah seneng gitu. Terus lihat apa lagi? Kelinci, karena yang cucu yang itu yang saya bilang tadinya speed delay itu nggak mau ngomong, ajak ke dalam, saya bilang beli tiket, apanya gendongnya kecil, sampai di dalam tuh aku tunggu aja di luar gitu. Terus apa itu sudah, kok ibu nggak masuk? Enggak lah, biarin lah anak mantu cucu pada main. Di dalam itu ada bukit-bukit gitu. Cucuku yang itu yang tadinya speed delay itu, sedangnya minta ampun, dia naik ke sini. Itu kelinci itu bukan cuma dikasih makan, dibelai sama dia, malah bulu-bulunya dibuat mainan begini. Nah, terus yang kecil itu juga lucu, dia pas gini udah digendong papanya, naik ke bukit, begitu dia nggak apa-apa, turun kata papanya gitu, diikutin. Aduh, saya bilang begitu saya lihat mereka begitu terus jalan, kami itu benar-benar luar biasa ya. Pulangnya juga ke sini ke bukit lagi, nikah, saya bilang. Tapi saya bilang sambil saya doa, saya tetap ya kita makan jaga prokes ya, kan di kita tuh ada tempat kafe juga. Terus, saya bilang Allahku tuh luar biasa, yang benar-benar Allah yang benar, saya bilang. Terus begitu saya pulang juga ke pulang tuh sepanjang jalan tuh si bocah kecil dulu itu lucu banget gitu. Ada itu Spiderman, itu soalnya apa gitu. Jadi orangnya pakai topeng-topeng gitu, bajunya gitu kan, lucu-lucu gitu kan. Ya udah gembira lah. Dan saya tuh spektakulernya yang bener-bener yang saya nggak sangka itu kesembuhan kaki saya yang terakhir itu. Jadi saya tuh setelah pulang dari sana beda 2 atau 3 hari tuh kok kaki saya nih sebelah kiri tambah sakit. Waduh, saya bilang kok dari pinggang ke sini kayak kaki saya kayak diputer gitu, kayak diperes. Kayak baju tuh pakaiannya kalau nyuci kan ada tuh, kalau pembantu kan suka meres gitu kenceng. Ini sebelah kiri. Terus udah, saya doa lagi, saya masih minum obat apa, tapi saya karena fokus saya kalau saya udah capek, saya naiknya ke atas. Saya main sama cucu, saya ajak nyanyi pujian gitu. Jadi kita semua happy aja deh gitu, nggak usah mikirin penyakit gitu ya, terutama COVID saya nggak pikirin. Nah begitu saya turun gitu pelan-pelan, kalau lagi mulai parah gitu, jadi tangganya tuh satu tangga, terus jadi kayak kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Nah, udah. Terus beda 2 hari kemudian, yang bener-bener saya nggak sangka, begitu saya bangun tidur, saya tuh kalau tidur tengah malam, seperti ada yang bangunin. Jadi saya harus tidur tuh sore, jam 8 misalnya saya ngantuk, saya tidur. Nah nanti kalau jam 12 tuh sampai jam 4 saya pasti nggak bisa tidur. Nah itu biasanya saya buat doa. Nggak sepanjang 4 jam itu doang, nggak. Sambil megang kerjaan, sambil itu. Tapi bangun tidur selalu saya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan saya nafas kehidupan. Saya bilang saya masih bisa melihat dunia, saya bisa lihat nanti sebentar lagi saya masih bisa lihat anak, mantu, cucu semua, dan sebagai saya sebut terima kasih aja, saya nggak doa panjang lebar. Nah setelah itu saya tanya begini, kok besok-besokannya tambah sakit nih, pinggang sampai ke bawah. Waduh, saya bilang kok 2 kaki, wah jangan ambil saya bilang saya masih mau lihat dunia, karena diperes bener-bener pinggang saya dari kaki kiri, kaki kanan diperes sampai ke telapak kaki. Saya lihat sendiri, itu saya saksikan. Ternyata 10 menit kemudian, baik gitu loh. Jadi benar-benar sembuh. 10 menit kemudian saya lihat, kaki saya kok nggak bengkak lagi. Kok kaki saya udah bisa jalan normal. Jadi saya bilang gini, Tuhan, sampai kapanpun Engkau memakai saya, bukan dengan rambut putihku. Kalau dengan rambut putih, berarti kan kita suka ngecat rambut. Jadi sampai seumur hidupku, saya bilang saya terus mau memuliakan Kau.
Saya akan terus memberi kesaksian. Saya bilang, jadi begitu, saya luar biasa spektakuler. Saya bilang, Allah kita tuh maha dahsyat. Allah kita benar-benar itu janjinya tuh iya dan amin, atau bahasa Inggrisnya yes. Ya, benar-benar luar biasa. Yes and amin. Jadi bukan Bu cuma Susi, yang ini ya, yang kemarin Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kembalikan kepada WL. Suaranya masih mute, Bro. Suaranya nggak ada, Bro Sony. Ditebus olehnya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kesempatan malam hari ini kita terus mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Karena kita diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menaklukkan segala yang jahat di bawah kaki kita. Amin. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita mau katakan kita diberi kuasa. Kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kita diberi kuasa, mari kita puji nama Dia yang tepat maha tinggi. Amin. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama katakan, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Beri sorak-sorai hanya buat bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita ya Bapak Ibu ya. Amin. Kita diberi kuasa untuk menaklukkan segala musuh di bawah kaki kita. Siapa musuh kita? Ya, saat-saat ini kita masih dalam pandemi. Kita juga masih terbelenggu. Aktivitas kita terbatas.
kita masih sulit untuk berkumpul, bertemu, itu salah satu intimidasi dari si jahat. Maka kita sungguh percaya dengan iman bahwa Tuhan sudah beri kita kuasa untuk menaklukkan segala rasa khawatir yang mengintimidasi hidup kita. Dan kita percaya setiap kita menaikkan pujian, kita menaikkan penyembahan kita, Yesus bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang mau menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi sama-sama katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, aku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian kami, atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
Segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tempat kudus-Mu kami memuji dan menyembah-Mu Yesus. Engkau baik dan amat baik Biarlah Roh Kudus hadir bersama kami saat ini. Anak-anakku, aku tidak pernah jauh daripadamu. Aku hanya sejauh doa. Janganlah kau meninggalkan aku. Eratlah dan pegang tanganku erat-erat, karena aku adalah pelindungmu. Di dalam namaku akan ada kemenangan. Di dalam namaku akan ada keselamatan. Dan di dalam namaku akan ada perlindungan. Janganlah kau pernah takut dan khawatir terhadap apapun yang saat ini kau alami. Karena aku ada di sisimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sangat mengasihimu anak-anakku. Datanglah, serahkanlah segala beban dan persoalan pergumulan hidupmu kepadaku. Karena aku sangat mengasihimu. Percaya kepadaku anak-anakku. Janganlah kamu takut, aku ini. Aku Tuhanmu, percayalah kepadaku. Aku tidak akan meninggalkan kamu, apapun masalahmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu Yesus di tempat yang maha kudus. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau boleh memberkati kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan ini boleh senantiasa berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu yang telah Kau siapkan bagi kami, anak-Mu yang Kau kasihi, Romo Rajabana OP. Kami percaya Tuhan Kau telah memberkatinya terlebih dahulu. Biarlah Tuhan saat ini kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka telinga kami untuk boleh menerima firman yang datang daripada-Mu. Biarlah firman yang boleh tertabur di dalam hati kami sungguh boleh tumbuh subur, menjadi rema di dalam hidup kami, untuk menjadi kekuatan kami, agar kami boleh melewati hari lepas hari kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saatnya kami ingin duduk diam untuk mendengarkan firman dan pengajaran-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Romo. Selamat malam Romo. Selamat malam. Senang sekali malam hari ini bisa mempunyai kesempatan untuk bisa berbagi. Mudah-mudahan kata-kata saya bisa didengar dengan jelas, sehingga firman Tuhan bisa sungguh-sungguh masuk ke dalam hati. Tema hari ini tinggal di dalam Tuhan atau intim di dalam Tuhan. Dan ini masalah relasi. Seringkali ada seorang mempunyai ayah, papa, mama di tempat yang jauh, tetapi tidak ada relasi karena jarang kontak, jarang berkunjung, dan sebagainya. Statusnya ada, tapi relasinya tidak ada. Bagaimana kita dengan Tuhan Yesus?
Saya minta tolong untuk membagikan presentasi. Ya, terima kasih. Intim bersama Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan, ini menjadi tema utama. Dan ini utamanya masalah relasi. Ya, slide yang berikut. Mengikuti Yesus terutama berkaitan dengan relasi. Jadi bukan pengertian, bukan konsep. Saya percaya kepada Yesus yang bangkit, percaya kepada Yesus yang hidup. Oke, itu baik. Tetapi bukan sekedar konsep, melainkan mempunyai relasi, mempunyai pengalaman. Pertanyaannya sama, apakah saya punya relasi dengan Yesus? Pengertiannya sudah benar, tetapi kadang-kadang itu konsep. Relasi macam apa? Bukan apakah saya mengerti tentang Yesus, tahu tentang Yesus. Yang tahu tentang Yesus banyak sekali. Banyak orang mendengar tentang Yesus, tetapi tidak banyak yang berelasi dengannya. Kita lihat slide berikutnya, mengapa seperti itu. Ini masalah fans dan murid. Yesus sangat terkenal. Slide sebelum ini saya kira, ini kelewatan satu. Yesus sangat terkenal. Ajarannya menarik. Ini slide-nya keloncat satu. Slide yang sebelum ini. Ajarannya sangat menarik, ya, memukau dan penuh kuasa. Banyak orang mengenal Yesus. Salah satu contohnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Tetapi tidak banyak yang menjadi murid Yesus. Tidak banyak menjadi murid Yesus. Nah, ini karena masalahnya adalah masalah perbedaan antara fans dan murid. Ya. Jadi banyak yang mengikuti Yesus karena tertarik. Yesus mengajarnya luar biasa, hebat, bahkan bisa memberi makan 5.000 orang, tapi sesudah selesai memberi 5.000 orang, kemana yang 5.000 itu? Yang ikut Yesus cuma 12 murid. Ada banyak fans, tetapi sedikit yang menjadi murid. Perbedaannya apa antara fans dan murid? Fans itu berarti Yesus merupakan bagian dari hidupnya. Ya. Jadi ini Yesus sangat terkenal, ajarannya sangat menarik, memukau, penuh kuasa. Kita juga seperti itu. Wah, kenal Yesus. Tetapi bisa jadi kita juga di antara 5.000 orang itu. Banyak yang mengenal Yesus, ngefans sama Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi tidak banyak yang menjadi murid Yesus. Apa bedanya fans dengan murid? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Mudah-mudahan itu menjadi rema. Nanti bisa menilai diri sendiri. Saya termasuk fans Yesus atau muridnya? Bedanya apa? Mari kita lihat. Kalau fans, Yesus merupakan bagian dari hidupnya. Ia pergi ke gereja untuk misa setiap hari Minggu, ikut kegiatan rohani, membaca kitab suci, apa saja. Sebagian besar hidupnya memang mengikuti Yesus. Tetapi sebagian besar hidupnya sering tidak berkaitan dengan Yesus. Ini fans. Ia mengambil keputusan dengan pertimbangannya sendiri. Ia mempunyai prioritas hidup yang bermacam-macam. Karir, nama baik, keluarga, harga diri, kuasa, itu tidak berkaitan. Karena itu kadang-kadang dalam pelayanan kalau tersinggung langsung sakit hati, langsung tidak mau aktif, langsung marah, dan sebagainya. Karena tidak ada kaitan antara pelayanannya dan hidup Yesus. Fans, itu seperti kalau ada konser, apa itu sekarang ini mungkin orang-orang Korea itu ya, yang konser gitu. Tetapi sesudah konser ya sudah hidup seperti biasa.
Tidak ada kaitannya dengan bintang film atau penyanyi Korea itu. Dia tetap hidup seperti biasa. Itu sama dengan fans kalau dengan Yesus seperti itu. Kita hanya sekedar Yesus menjadi bagian hidup. Nah, berbeda dengan murid. Bagaimana kalau murid? Kalau murid, Yesus adalah pusat hidupnya, bukan bagian hidupnya. Ia bukan sekedar pergi gereja untuk misa, bukan sekedar membaca kitab suci untuk mengikuti kegiatan gereja yang lain, persekutuan doa, kursus kitab suci atau apapun. Menjadi murid Yesus merupakan sebuah komitmen untuk menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya. Setiap hari, hatinya terarah kepada Yesus, sehingga dia siap sedia segera menjawab jika Tuhan memerlukannya. Ini saya ambil dari buku Ibadat Pagi, hari Sabtu keempat. Setiap hari ia berusaha menyerupakan diri dengan Yesus. Cara berpikirnya, pertimbangan-pertimbangannya, caranya memperlakukan orang lain, semuanya menyerupai Yesus. Nah, itulah murid. Sekarang masalahnya proses menjadi murid. Bagaimana itu prosesnya? Tidak semua murid, kebanyakan adalah fans. 5.000 orang dikasih makan, yang ikut Yesus terus akhirnya 12. Bahkan nanti kebanyakan itu mereka yang dulu ikut makan, dari roti yang diperbanyak itu akan berteriak, salibkanlah dia. Bahkan 12 murid tidak ada yang sisa. Semua lari, Petrus pun menyangkal. Dan tetap ada proses menjadi murid. Apakah Anda dan saya sudah melalui proses menjadi murid ini? Mari kita lihat. Proses menjadi murid merupakan proses seumur hidup. Kita bisa belajar mengikuti proses menjadi murid dari para rasul. Nah, murid yang paling hebat 12 rasul itu. Dari yang 5.000 yang dikasih makan, 12 itu akan tetap ikut terus. Bahkan ikut di jalan salib meskipun dari jauh. Nah, karena itu kita belajar dari 12 rasul itu. Bagaimana proses menjadi murid? Rupanya, kalau kita perhatikan para rasul, itu mempunyai pola perkembangan sebagai murid. Dan polanya itu gerak naik, lalu gerak turun, dan kemudian pada waktu turun itulah dia diangkat oleh Allah. Itulah pola para murid. Semuanya begitu. Mari kita bercermin apakah kita seperti itu. Dan pada waktu kita naik, kita bereaksi, pada waktu kita turun, kita bereaksi. Dan reaksinya macam-macam, ada yang menyerah, ada yang bertahan, ada yang setia, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Kita lihat bagaimana perjalanan kita menjadi murid. Apakah kita juga seperti para rasul atau berbeda? Kita lihat bersama prosesnya. Gerak naik, ya, kita lihat satu-satu. Gerak naik itu seperti awalnya sebagai Katolik umum, biasa ke gereja, tidak aktif apa-apa. Tiba-tiba ikut seminar hidup baru dalam roh. Waduh, kemudian berkobar-kobar, punya niat sadar untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ya. Ada niat untuk meninggalkan manusia lama, menjadi manusia baru. Saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Wah, macam-macam. Sesudah ikut seminar hidup baru itu rasanya berkobar-kobar. Ia menyadari kekurangan dan dosanya, pengakuan dosa, ingin mengikuti Yesus dengan lebih setia. Ada semangat yang bergelora untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ada gerakan dari dalam dirinya yang penuh dosa dan kelemahan menuju keserupaan dengan Yesus. Mau berpikir seperti Yesus, mau mengasihi seperti Yesus. Itu namanya gerak naik. Tapi apakah betul begitu terus? Kita lihat gerak turun. Ternyata tidak selalu kita naik. Gerak turun merupakan kesadaran bahwa dalam usaha makin menyerupai Yesus, dalam usaha pertobatan itu, ia tetap saja gagal. Bahkan Petrus pun menyangkal Yesus 3 kali. Thomas pun sebelum mencucukkan jari di bekas paku, aku tidak akan percaya. Bahkan ketika ia sudah membuat tahap-tahap dan strategi target
Setiap bulan saya mau begini, 3 bulan targetnya seperti ini. Tetapi pada akhirnya dia sadar, di dasar hatinya, dia tetap tidak maju-maju. Tetap saja ia mengalami bahwa kedagingannya masih lebih kuat. Ia sadar bahwa ia tetap tidak mampu mengatasi kelemahan manusiawinya. Ia maju sedikit dalam perjalanan rohani, tetapi mundurnya lebih banyak. Ia tetap kurang sabar kepada pasangan, kepada anak. Orang di rumah ngerti. Sudah rajin sekali ikut apa saja, tetapi tetap emosional. Tetap gampang marah. Tidak maju-maju. Ia tetap kurang murah hati, kurang mampu mengampuni. Tetap sering mengeluh dan sering frustrasi. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa usaha naik itu ternyata terus-menerus tidak berhasil, bahkan seringkali gerakannya turun. Lalu bagaimana? Ada berbagai macam reaksi. Ketika kita turun, apa yang terjadi? Ketika kita turun, pertama, kemungkinan ada yang putus asa. Reaksi pertama. Saya sudah berusaha keras mencoba dan mencoba terus, tetapi tetap gagal. Kemudian ada yang menyerah. Saya tidak akan bisa menyerupai Yesus. Saya tidak yakin Tuhan bisa membantu saya maju dalam hidup rohani. Ada yang seperti itu. Lalu kemudian ya adalah suam-suam kuku, lama-lama mundur, dan hilang. Ada yang kemudian tidak sabar. Saya mestinya bisa lebih baik dari ini. Tidak seharusnya saya jatuh dalam dosa yang sama. Mengeluh dan frustrasi. Persoalannya, fokusnya masih tetap ego. Ia frustrasi bukan karena sadar bahwa dirinya melawan Tuhan, melainkan karena gambaran dirinya yang ia bangun sendiri runtuh dan hancur. Lebih pada harga dirinya yang terluka. Apalagi kalau mulai mendengar kritik dari temannya. Dia rajin baca kitab suci, kegiatan ini itu, tetapi toh dia tetap begini, hancur. Karena itu memang seringkali adalah kebenaran. Sakit hati, tersinggung. Nah, pada saat itulah, justru disitulah kalau kita bertahan, kita diangkat oleh Allah. Itulah perjalanan para murid. Bukan pada waktu naik, tapi pada waktu turun, supaya kita tidak bisa sombong. Menyadari diri bahwa ia penuh kelemahan, tetapi kasih Allah lebih besar dari kelemahannya. Ia justru semakin rendah hati, mengandalkan kemurahan dan kasih Allah sepenuhnya. Ia terus berusaha, tetapi percaya bahwa segalanya merupakan kekuatan Allah. Percaya bahwa kekuatan Allah akan memenangkannya. Kelemahannya semakin disadari dan semakin siaga, agar bersama Tuhan bisa mengatasinya. Ia bertemu Tuhan bukan ketika dia berjalan naik, tetapi ketika ia terjatuh. Dan Tuhan turun membangkitkannya. Itu terjadi pada Petrus ketika menyangkal 3 kali, Tuhan bertanya 3 kali, Petrus, apakah engkau mencintai aku? Petrus pada waktu itu adalah Petrus yang sudah hancur lebur karena menyangkal Tuhan yang dia hormati. 3 kali, bukan hanya 1 kali. Pada saat itulah Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mencintai aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mencintaimu. Dan Petrus dipercaya oleh Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Pada saat jatuh diangkat oleh Allah. Paulus sama. Pada waktu itu dia diangkat oleh Tuhan ketika dia menganiaya jemaat Tuhan. Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Paulus menyadari itu. Semua murid Yesus diangkat oleh Allah ketika jatuh. Jadi bukan ketika naik. Kalau kita bertemu dengan Allah ketika naik, kita menjadi sombong. Dan itu bukan perjalanan para murid. Itu perjalanan fans. Yang ngefans Yesus. Yang hebat, yang naik, itu yang ngefans Yesus. Tidak, para murid tidak seperti itu. Para murid tidak sedang perjalanan naik ketika bertemu Tuhan.
bukan sekedar ketika berkobar-kobar mau bertobat. No, tidak. Tetapi pada waktu gagal, pada waktu jatuh, pada waktu hancur, jalan turun, ketika dia justru berusaha tapi tidak maju-maju. Dan tetap kemudian bertahan. Sadar bahwa dia semakin menyadari bahwa dia lemah, rendah hati, dan mengandalkan kemurahan dan kasih Allah saja, bukan usaha dia. Pada saat itulah Yesus mengangkatnya. Dan pada waktu itulah dia menjadi murid. Nah, kita bisa bercermin bagaimana kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh benar mengikuti pola pemuridan itu? Tinggal di dalam Tuhan, punya relasi dengan Tuhan. Bukan pada waktu kita naik dan hebat, tapi pada waktu turun dan makin sadar akan kelemahannya, Tuhan mengangkat kita. Itulah perjalanan para murid, sehingga kita semua bisa bercermin. Petrus seperti itu, Paulus seperti itu, semua murid seperti itu. Mengalami kegagalan total, kemudian dipanggil kembali dan diutus. Mengalami kebangkitan sesudah kematian. Itulah pola pemuridan. Naik, turun, diangkat oleh Tuhan. Jadilah murid. Sama dengan kisah anak yang hilang. Anak yang hilang justru pada waktu dia hancur. Dia mengalami 2 kali pertobatan, yaitu menyadari keadaannya yang hancur lebur dan menyadari kasih Bapanya. Pertumbuhan rohani yang sejati terjadi ketika ia menyadari kasih Tuhan yang menemukannya di saat dia berada di titik paling rendah dan kemudian mengangkatnya. Supaya memang menjadi murid Yesus tidak pernah bisa sombong, tidak pernah bisa memegahkan usahanya. Dan itulah pengalaman pertobatan yang sejati. Sehingga dia bisa tinggal di dalam Tuhan, dia bisa intim berelasi dengan Tuhan, bukan sekedar mengagumi Tuhan, bukan sekedar mengenal Tuhan, bukan sekedar menjadikan Tuhan bagian hidupnya, tetapi Tuhan adalah pusat hidupnya. Dalam Yohanes bab 8, Tuhan mengatakan kepada wanita berdosa itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Itulah perjalanan panggilan sebagai murid. Perjalanan pengalaman diampuni tanpa syarat. Merupakan pengalaman pertobatan yang tetap dan akan membuat kita rendah hati. Dan itulah kemuridan Yesus. Semata-mata karena pengampunan, karena pengalaman menjadikan Yesus sebagai pusat karena dia sudah jatuh dan diangkat dan kemudian dicintai, diampuni. Membuat kita tidak menyerah akan kelemahan dan dosa kita. Karena pengalaman justru berdosa dan diangkat. Dan karena itu, Yesus tetap menjadi penebus. Karena kalau kita selamat, hebat, ketika kita naik, melaju, naik dalam perjalanan rohani, ketika berkobar-kobar dan hebat, akhirnya yang menyelamatkan kita sendiri, bukan Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak menjadi penebus, karena kita sudah berhasil berjuang sendiri. Tapi tidak seperti itu murid Yesus. Fans bisa seperti itu, tapi murid tidak bisa. Percaya penuh akan kuasa dan kasih Allah yang tak terbatas. Kisah wanita berdosa yang diampuni itu adalah kisah kita semua. Kita berdosa, tetapi tidak dihukum. Kita diampuni, bahkan diutus untuk mewartakan kerahiman, kebaikan, dan kasih Tuhan. Hanya orang yang pernah jatuh, yang kemudian diampuni, bisa menjadi murid. Karena dia bisa mengerti betapa besar kasih Tuhan Yesus. Dan betapa kita tidak berarti. Kalau toh kita diutus, karena kita sudah mengalami kasih itu, dan diminta mewartakan kasih itu. Melalui jatuh bangun dalam dosa dan pertobatan, itulah kita bertumbuh dalam kerendahan hati. Bertumbuh dalam relasi yang intim dengan Tuhan, kita bisa tinggal di dalam Tuhan terus-menerus. Berpikir seperti Tuhan, mengambil keputusan seperti Tuhan, berelasi seperti Tuhan, bersikap seperti Tuhan. Itulah murid, bukan sekedar penggemar yang bisa pergi
kapan saja. Karena Tuhan adalah bagian hidup, saya mempunyai kehidupan yang lain. Sementara para murid akan tinggal bersama Yesus, bersama-sama dengan Yesus, menyerupakan diri dengannya terus-menerus. Bukan karena kehebatannya, tetapi karena pengalamannya ketika dia jatuh dan diangkat oleh Tuhan. Maka kita perlu percaya pada kuasa penyembuhannya. Yesus tidak hanya ingin mengampuni dosa kita, tidak hanya ingin kita bertobat, tetapi ingin menyembuhkan kita secara total, sehingga kita tidak hidup berdasarkan egoisme kita, tidak berdasarkan manusia lama kita, yang gampang tersinggung, yang maju atas dasar usaha sendiri, tetapi gagal dan kadang-kadang sakit hati. Tuhan sungguh-sungguh ingin menyembuhkan kita. Persoalannya adalah di dasar lubuk hati kita seringkali kurang percaya akan kuasa penyembuhan Allah itu. Kita tidak yakin bahwa dosa kita yang besar dan berat itu sungguh-sungguh bisa diampuni. Benarkah? It's too good to be true bahwa saya orang berdosa ini dicintai oleh Tuhan. Bahwa saya orang yang berdosa terus ini diampuni oleh Tuhan. Bahwa saya yang jatuh ini sudah berusaha, berkobar-kobar dalam hidup rohani, dan kemudian ternyata mundur. Ternyata tidak bisa. Benarkah saya yang seperti itu tetap dicintai Tuhan? Dan itu adalah sudut pandang kita. Sudut pandang Tuhan berbeda. Ia mampu mengampuni, Ia mampu menyembuhkan dosa kita yang besar itu. Bahkan Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma bab 8. Ia mampu mengubah dosa yang besar itu menjadi cinta yang besar. Itulah wanita berdosa yang diampuni itu. Dosanya yang banyak itu telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Itulah para murid Yesus. Karena itu tidak ada murid Yesus yang sombong. Tidak ada murid Yesus yang merasa dirinya hebat. Tidak ada. Karena semata-mata mereka adalah pendosa yang diampuni. Pendosa yang dicintai. Dan itulah sebabnya dia bisa memusatkan dirinya, hidupnya kepada Yesus. Bukan ngefans, bukan sekedar ngefans dengan Yesus, tetapi sungguh menjadi murid karena hidupnya sudah ditebus oleh Yesus. Dia berdosa, dia gagal dalam pertumbuhan rohani, dia tidak naik terus tapi jatuh dalam dosa dan kemudian ditebus. Dan karena itu menjadi milik Yesus, menjadi murid Yesus. Yesus menjadi pusat hidupnya, bukan sekedar bagian hidupnya saja. Karena itu yang paling penting, untuk mempunyai relasi dengan Yesus, kita harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Bukan sekedar konsep, bukan sekedar mengerti, tetapi perjumpaan secara pribadi, terus-menerus dengan Tuhan, membuat kita semakin mengenal Dia. Karena itu ketika para murid mau mengikuti Yesus, murid Yohanes, mereka tanya, di mana engkau tinggal? Dan Yesus mengatakan, mari, ikutlah. Dan pada hari itu, mereka tinggal bersama Yesus. Disitulah menjadi murid. Terus-menerus tinggal di dalam Tuhan. Intim berelasi dengan Tuhan. Ia menyembuhkan kebutaan kita terhadap jati dirinya yang sejati. Dan jati diri kita yang sebenarnya. Yesus adalah penebus. Kita adalah orang berdosa yang ditebus. Itulah jati dirinya. Karena itu tidak bisa murid Yesus itu bangga terhadap dirinya sendiri. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang dia banggakan. Dia tidak pernah mampu mencuri kebanggaan atas apa yang telah dia terima. Karena semata-mata kasih Allah. Bukan prestasi kita. Perjumpaan pribadi itu ternyata memerlukan waktu, fokus, energi, dan perhatian. Sehingga Yesus bukan hanya pada waktu PD, Yesus bukan hanya pada waktu misa, Yesus bukan hanya pada waktu membaca firman, tetapi seluruh hidup kita ada bersama Tuhan, tinggal selalu di dalam Tuhan, dan intim berelasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi fokus hidup kita, kita akan selalu berpaling kepadanya dalam keadaan apapun juga. Karena pengalaman pernah jatuh dan ditebus. Pernah hancur dan dipulihkan. Kita tetap bekerja, tetap berusaha memperhatikan keluarga,
tetapi dengan prioritas nilai yang berbeda. Sudah bukan lagi seperti dulu. Sudah bukan lagi saya, ego saya, tetapi Yesus yang menjadi pusat hidup saya dalam bekerja. Yesus menjadi pusat hidup saya dalam relasi berumah tangga. Yesus tetap menjadi pusat hidup saya di dalam berkomunitas, di dalam pelayanan. Ya Tuhan, Mazmur 91, ajarilah aku untuk mengerti betapa luhur rencanamu atas hidupku, betapa agung pekerjaanmu atas diriku. Dan karena itu, hidupnya adalah rasa syukur, hidupnya adalah pujian, hidupnya adalah Yesus, karena dia sudah ditebus dari dosanya dan menjadi milik Tuhan. Dia akan selalu tinggal di dalam Tuhan, menjadikan Tuhan pusat hidupnya. Perjalanan sebagai murid yang naik dan kemudian jatuh dan diangkat oleh Tuhan. Dia bukan sekedar ngefans dengan Tuhan Yesus. Seperti banyak orang yang melihat penyembuhannya, mujizatnya, memperbanyak roti, macam-macam, mengherdik lautan, gelora gelombang danau Galilea. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tinggal bersama Yesus karena mengerti dirinya bukan siapa-siapa lagi ketika dia sudah hancur lebur pada titik nol dan diangkat karena kerahiman Tuhan. Dan karena itu Yesuslah pusat hidupnya dan tidak pernah lagi berpaling darinya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda mengalami perjalanan pemuridan naik dan turun dan diangkat oleh Tuhan? Apakah Anda sekedar fans Tuhan Yesus atau muridnya? Anda yang bisa menjawab. Mari kita mengikuti teladan para murid, bagaimana mereka jatuh dan bangun dan tetap setia. Sehingga kita mengenal siapa jati diri kita mengenal jati diri Tuhan. Jati diri Tuhan adalah penebus, dan kita adalah orang berdosa yang ditebus sekarang sampai selama-lamanya. Bukan orang berdosa yang berhasil bertobat, tetapi orang berdosa yang ditebus. Itulah jati diri kita. Dan karena itu Yesus tetap menjadi penebus pusat hidup kita. Dan karena itu kita menjadikan Yesus segala-galanya, tinggal di dalam Tuhan, intim berelasi dengan Tuhan, menjadi dengan satu dengan Tuhan. Dan itulah shalom, itulah selamat, itulah sukacita, itulah surga. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, Romo, terima kasih untuk firman dan renungannya pada malam hari ini. Ibu Bapak sekalian, setelah kita diberkati dengan mendengarkan firman dan renungan dari Romo, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk kelangsungan pelayanan persekutuan doa PDPKK Santo Yakobus ini. Mari untuk mengiringi persembahan kita pada malam hari ini kita naikkan satu pujian. Berikan ku hati. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku
untuk persembahannya. Selanjutnya mari kita dengarkan beberapa buah pengumuman. Silakan Ibu Lili. Terima kasih Bu Sony. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Rajabana Oming atas pengajaran. Ibu Lili, Ya, saya persilakan untuk pengumuman. ya. Terima kasih Bu Sony. Apa kedengaran? Kedengaran nggak? Terdengar? Ya. Dengar. Dengar ya? Kedengaran, kedengaran. Bu. Ya, terima kasih ya Bu Sony Lili ya. masih unmute. Enggak, udah di Masih ini di kok. mute. Udah dengar, Enggak, udah udah. kedengaran. Kedengaran sudah. Kami Dengar kok mengucapkan Bro terima Sony. kasih kepada Romo Rajabana Oming yang telah memberikan pengajaran yang luar biasa, firman yang ditaburkan yang indah pada kita semua pada malam hari ini. Semoga Tuhan selalu menyertai Romo Rajabana. Juga terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang bergabung dalam acara ini yang ada di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih atas kesaksian yang dibawakan oleh Ibu Suci Tanamas. Juga terima kasih kami ucapkan kepada WL kami, Bro Sony, organis kita Rofi, host Jimmy, dan co-host Desi. Ada beberapa pengumuman kegiatan PD Pagi Selasa tanggal 7 Desember jam 10 pagi bersama Ibu Chun Wahono dengan tema Jadilah Wanita Bijak dan Penolong Setia. Juga PDKK Santo Yakobus mengadakan kegiatan PD Malam Kamis tanggal 9 Desember pada pukul 19.30 bersama Ibu Maria Cumena dengan tema Mengharapkan Berkat. Juga kami ada kegiatan dari PD Lansia Jumat tanggal 10 Desember pada pukul 10 bersama Ibu Iren Purwito dengan tema Cinta Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Kami juga ada misa nuansa karismatik di Gereja Kim Taigon pada tanggal 17 Desember pada pukul 6 sore bersama Romo Wisnu PR. Bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi dan menitipkan intensi doa, bisa menghubungi Bapak Harsono di nomor HP 0816 743 775. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berbeban berat dan butuh bantuan doa secara pribadi dan rahasia, Paroki Yakobus membuka SOS doa yang dibuka dari jam 6 sampai pukul 24. Silakan hubungi nomor 0888 550 1028. Sekian pengumuman dari kami. Waktu dan tempat kami persilakan kembali ke WL kami. Bro Sony, silakan. Baik Bu Lili, terima kasih untuk pengumumannya. Ibu Bapak sekalian, mari kita kembali, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa dan nanti mohon berkat penutup dari Romo Rajabana ya Mo. Mari Ibu Bapak sekalian kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir persekutuan doa ini. Biarlah Bapa, apa yang boleh kami dengarkan melalui firman-Mu yang disampaikan oleh anak-Mu Romo Rajabana, sungguh boleh menguatkan kami. Biarlah firman yang tinggal juga boleh menjadi rema untuk kekuatan kami, boleh melewati hari lepas hari kami. Dan kami mohon Tuhan agar kiranya apa yang kami dapat dari pengajaran ini sungguh boleh kami laksanakan juga di kehidupan kami sehari-hari. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang saat ini kami juga sedang masih dalam keadaan pandemi Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami dalam masa sulit ini, namun kasih setiamu dan penyertaan-Mu tidak pernah berubah. Engkau senantiasa selalu menyertai kami. Dan kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkati
untuk pemimpin negara kami Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, menteri, staf, bahkan seluruh aparatur sipil negara yang terlibat di dalam membangun bangsa ini. Kiranya Kau berkati mereka dengan kesehatan, Kau satukan hati mereka supaya mereka juga mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Jauhkan bangsa kami Tuhan dari perpecahan, jauhkan juga bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Kiranya Kau campur tangan Tuhan di dalam setiap kebijakan yang diambil oleh seluruh aparat negara ini. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa buat hamba-Hambamu, buat anak-anak-Mu yang Kau kasihi, bagi Bapak Sri Paus, Bapak Uskup, para romo, suster dan bruder dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan dengan berkat kesehatan, agar kiranya dalam pengembalaannya sungguh Kau sertai Tuhan, dan begitu banyak umat yang mengalami kasih dan cinta-Mu melalui hamba-hamba-Mu ini. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi romo kami yang pada malam hari ini telah membawakan firman. Berkati Tuhan Romo Rajabana dengan berkat kesehatan, berikanlah senantiasa kiranya penyertaan-Mu di dalam setiap pelayanannya hari lepas hari. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap kami yang hadir di persekutuan doa Santo Yakobus pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan, sertai kami di sepanjang hari kami yang boleh kami lalui. Berikan kami kesehatan yang baik, jauhkan kami dari segala yang jahat, agar kiranya kami boleh melewati hari lepas hari kami penuh damai dan sukacita, dan kami juga boleh membagikan sukacita itu di sekitar kami. Ajar kami terus Tuhan untuk kami boleh hidup benar di dalam-Mu, dan kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh senantiasa boleh saling mengasihi untuk satu dengan yang lain, boleh semakin terlibat, dan lebih itu Kau pakai kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami di mana kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, sertai kami kembali Tuhan, agar kiranya di setiap aktivitas kami setelah ini Kau tetap senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat dari Romo. Semoga kita semua dilindungi dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Maha Baik dan penuh kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Romo, terima kasih untuk berkatnya. Baik Ibu Bapak yang terkasih, akhirnya kita sudah berakhir, kita memasuki di ujung acara persekutuan doa kita malam hari ini. Kita mau terus, kita pada malam hari ini sudah dijadikan baru, kita diberikan sukacita dengan firman yang diberikan oleh Romo kita pada malam hari ini. Dan kita terus mau berjalan, karena dengan Tuhan kita gak pernah ragu, karena Tuhan kita Tuhan yang setia, Dia yang sungguh memegang hidup kita. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya.